Baik, oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wasallim ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita beri kesempatan ya, rahmat dan Allah Subhanahu wa taala yang telah dapat ya Bu yang insya Allah berkah ini di ruang Zoom ini sudah ada kurang lebih 40 peserta ya. Mungkin kita sambil jalan juga. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju seperti sekarang ini. Nah, sesuai kita ya Bunda, menjawab tantangan zaman nih ya, kan gerak gitu ya. Ada tantangan-tantangan zaman yang nih, termasuk mungkin saya sebagai mahasiswa, apalagi di era pandemi, ada tersendiri terhadap kuliah-kuliah di masa online seperti ini. Kadang-kadang nih membuat apa ya, paling simpelnya kalau mungkin kita sebut dengan aduh banget nih, aduh ini kayaknya banyak sekali yang masih ngambang gitu ya, sehingga kadang-kadang gimana cara mengatasi stres tersebut atau beragam masalah lainnya yang oleh para hadirin juga ya, tentunya dengan peran kita. Ada tantangan-tantangan tersendirinya. Nah, hari ini ya Bunda, terkait dengan salah satu psikoterapi dalam psikologi Islam, yaitu relaksasi zikir. Nanti di sesi materi yang dibawakan oleh Bunda Hasni, kemudian disusul dengan sesi tanya jawab ya. Jadi nanti akan ada sesi tanya jawab setelah materi, yang mana ini juga disampaikan panitia nih Bunda, bahwasanya nanti saat sesi tanya jawab akan ada link absensi yang dibagikan di kolom chat, yang mana itu akan sebagai tiket nih Bunda untuk sertifikat ya, karena sebelumnya disampaikan akan ada sertifikat peserta. Jadi untuk para hadirin diharapkan stay sampai akhir untuk dapat mengisi absensi di sesi berikutnya seperti itu. Dan nanti akan kita tutup dengan sesi penutup ya Bunda. Oke, mungkin tanpa berpanjang lebar lagi ya Bunda, mungkin kepada Bunda, Bunda Hasni dapat langsung kami persilahkan untuk dapat menyampaikan materinya. Monggo silakan Bunda. Iya, makasih sekali. Atif aku sayang. Insya Allah udah pada kenal ya, jadi CV-nya lewat aja dulu ya, Atif. Salam kenal buat teman-teman semua ya. Saya perlu bilang terima kasih sekali ya, karena ini silaturahmi yang sungguh apa ya, menghangatkan. Nah, kebetulan saat ini saya sedang di Ciputat, Atifa di Jogja gitu ya. Jadi ini mempertemukan ya. Dan sahabat-sahabat semua saya kira juga dari berbagai titik wilayah ya. Tadi ada teman dari Tenggarong, ada yang dari Jakarta dan lain sebagainya. Makasih Atifa untuk kesempatannya, dan terima kasih sekali untuk Bu Dr. Warih Puspitosari, spesialis jiwa ya, yang sangat menyentuh ya langkah-langkah yang sudah beliau bagi gitu ya, melalui kiprahnya bersama rekan psikiater ya, Dr. Ida, Dr. Mur, Dr. Santi gitu ya, bersama yayasan apa namanya Bu Warih ya? Lentera Harmoni Jiwa, Bu. Lentera Harmoni Jiwa, Masya Allah. Namanya aja udah bikin nyes ya, Lentera Harmoni Jiwa gitu ya. Jadi 3 kata yang ini sudah rawuh di sini. Ya, bersama yayasan ini kita terhubung ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi awal untuk silaturahmi lanjut yang membuat kita terus bergandengan tangan mengejar fenomena yang harus kita akui. Ada banyak fenomena yang perlu untuk kita
apa ya, nggak cukup hanya dengan kita sikapi gitu ya, tapi membutuhkan aksi gitu ya, membutuhkan respon berupa tindakan gitu untuk mengurangi laju angka prevalensi ya, gangguan mental, pencegahan resiko lanjut dari kondisi yang kalau kita lihat rilis banyak hasil penelitian itu menimbulkan satu apa ya, rasa apa ya kalau saya katakan tuh, aku kudu ngopo gitu ya. Aku harus apa, aku bisa apa, aku harus bagaimana gitu ya. Nah, hari ini kita bertemu salah satunya mencicil ya, mencicil untuk bisa menjadi bagian dari jawaban gitu atas realitas kekinian. Tadi yang moderator sampaikan ya, yang Kak Atifa sampaikan, saya biasa menyapanya Ayu ya, sapaan gadis saya pakai sapaan tradisi Palembang. Ya, yang disampaikan Ayu Atifa tadi, misalnya di kalangan mahasiswa yang 2 tahun lebih ini berkuliah online ya, yang dekat dengan tema-tema kesepian, terasing, kemudian apa namanya, pembatasan sosialisasi ya. Yang saya ingat anak saya itu pernah curhat, loh kok aku jadi perlu belajar lagi gimana caranya berteman ya, gitu ya. Kok aku jadi perlu beradaptasi lagi ya, gimana caranya ngumpul bareng, karena dia juga akan bertemu dengan orang-orang baru ya. Kebetulan Latifa saat pandemi, sekarang semester 4 gitu, jadi kebayang ya, mulai ujian masuk perguruan tinggi itu udah pakai face shield ya, udah pakai masker gitu ya, udah nggak ngerti siapa kanan siapa kiri gitu, sampai hari ini gitu, nggak pernah menjejakkan kakinya di ruang-ruang kuliah gitu ya, bertemu teman-teman melalui layar Zoom, dan Senin ya, Latifa ya akan mulai offline ya, ya akan mulai offline. Ya, oke, mungkin kita semua membawa isu kita masing-masing ya, dan tidak sedikit yang hadir di sini, ya, yang saya sayangi, saya hormati, kita semua banggakan ya, Dr. Ida, Dr. Murtasi, ya, Pipit, ya, yang hadir dalam peran untuk menanggung, menanggung beban sebagian umat gitu ya. Jadi mungkin ada yang hadir para guru kita yang perannya untuk menanggung beban ya sebagian umat gitu ya, karena para psikiater ini pasti menanggung beban sebagian umat ya, namanya ngopeni ya saudara-saudara kita yang sedang mengalami kondisi krisis ya, kondisi di mana mereka mengalami defisit sumber daya untuk menolong diri mereka sehingga membutuhkan bantuan gitu ya. Mungkin juga ada psikolog di sini ya, mungkin juga ada guru ya, mungkin juga ada anak-anak saya seperti Atifa yang sedang kuliah, yang sedang bejubel tugasnya, yang sedang belajar untuk menerima apa dan beradaptasi dengan tekanan-tekanan yang ada. Mungkin juga ada anak saya yang lebih lagi berada dalam kondisi yang ditanggung gitu ya. Ditanggung tuh artinya aku nggak kuat gitu ya. Aku tuh lagi sedih banget misalnya gitu ya. Aku tuh nggak tahu mau gimana. Aku bingung harus apa gitu. Nah, bosnya juga nggak tahu. Ya, tapi mungkin saja ya dari hampir 50 orang yang hadir di sini tuh kita membawa apa namanya ya, kondisi mental kita masing-masing, membawa sumber daya kita seberapapun itu gitu ya. Mulai ya, dan memang begitulah ya, secara teoritik yang namanya sehat itu nggak ada yang disebut sehat selamanya dan penuh. Sehat itu gerak terus sehat gitu, ada yang sudah lebih stabil, kalau rata ya apa namanya moderate sono gitu.
ya, urusan hatiku kok selalu gitu ya, sih nggak tahu persis nih kita kita sendiri hadir di sini menjadi satu hal yang menghangatkan gitu mudah-mudahan ya, karena kita dibawa oleh satu tema yang mudah-mudahan itu punya energi tinggi ya dalam kondisi apapun kita. Ya, dalam kondisi apapun kita pada garis kontinum sehat tadi ya. Nah, boleh dong ya, saya pengen deh menyapa dulu kawan-kawan semua. Kira-kira untuk dengerin tema relaksasi zikir ya. Dan ada di mana kita gitu, boleh ya. Colek deh, boleh di chat ya. Silakan sambil aja. Mungkin ada anak-anak saya yang hadir di sini memang berharap gitu ya kita Bunda, aku perlu bantuan misalnya ya, atau ada yang bagaimana mengembangkan ini untuk orang lain dan lain sebagainya. Saya kira nanti juga Dokter Mutrarsi bisa membantu ya melengkapi ini dan guru-guru kita yang lain gitu. Monggo ya. Kalau ada hal positif apa ya yang ingin kita dapatkan melalui silaturahmi singkat pagi ini. Oke. Dan tadi ya sempat saya singgung bagaimana realitas mungkin 10 atau 20 tahun terakhir ya, dalam konteks global gitu, itu problem kesehatan mental menjadi isu yang sangat krusial, terlebih di 2 tahun terakhir ini ya, pasca pandemi ya. Di Amerika misalnya, yang mereka rajin sekali melakukan riset ya, kalau kita mungkin ada riset terakhir itu laporan untuk skala nasional, angka salah satu yang saya ingat adalah angka self harm di kalangan remaja dan orang muda di Indonesia pasca pandemi itu mencapai angka 39%-an. Ya. Ini luar biasa tinggi, angka yang tinggi. Terlepas dari self harm ini berhubungan dengan gangguan psikiatri yang lain atau self harm yang tidak berhubungan dengan gangguan psikiatri yang lain, atau self harm yang sebatas untuk mengurangi beban atau tekanan emosi ya, yang dikenal juga dalam DSM-5 itu dengan sebutan non suicidal self injury. Jadi self harm yang tidak punya orientasi mati tapi mengurangi tekanan ya, ingin keluar dari perasaan yang gagal untuk dikendalikan semacam itu ya. Nah, di Amerika Serikat 2 tahun terakhir ini depresi meningkat sampai 4 kali lipat ya, 400% gitu. Nah, jadi kondisi global ini mencerminkan satu teriakan lah gitu ya, menjerit gitu ya dunia ini. Dan ini adalah alarm untuk kita saling bergandengan tangan gitu kira-kira ya, untuk kita saling bergandengan tangan. Nah, tentu saja teman-teman di bulan yang baik ini ya, Masya Allah di bulan Ramadan ini menjadi satu momen hangat ya, yang menggembirakan saya kira ya. Segera setelah 2 kali Ramadan kita terkarantina ya, hari ini Bu Santi itu bisa ngumpul tuh bareng bunda-bundanya ya. Kalau 2 tahun lalu atau setahun lalu ya kita berkurung ya di rumah-rumah kita ya. Hari ini, Ramadan ini kita merasakan kehangatan yang lebih ya. Kita sudah lebih terhubung satu dengan yang lain, dan kita seperti biasa Ramadan menghadirkan menu-menu istimewa yang menurut banyak hasil penelitian memberikan banyak dampak terapeutik atau menjadi unsur terapeutik. Nah, ada Mbak Ike Wahyuning Sugiharti ya yang merespon pertanyaan Bunda tadi ya. Mbak Ike, dari mana nih Mbak Ike nih? Ingin tahu caranya supaya bisa menerima kondisi diri yang pernah mengalami luka pengasuhan, lalu tertrigger dengan burnout setelah menikah karena tuntutan pasangan untuk membantu mencari nafkah, tapi juga harus mengurus urusan domestik dan pengasuhan anak-anak sendiri.
sehingga menjadi pribadi yang down, tidak sesemangat sebelum menikah. Oh ya, sorry ya, ini ternyata pesannya khusus buat saya ya. Mudah-mudahan berhikmah ya, Mbak, saudaraku ya, terbaca untuk semua namanya, mohon maaf. Tetapi nggak sendiri gitu, sahabat kita ini nggak sendiri. Ini bukan isu milik pribadi gitu ya. Ini jeritan banyak perempuan ya. Jadi terima kasih sudah sharing di sini. Kemudian ada kawan kita Ani Suharti. Dalam pertemuan ini saya tertarik untuk ikut. Semoga bisa mendapat suatu pencerahan dalam mensikapi berbagai macam masalah di masa pandemik dengan anak-anak yang kuliah, merasa hati ini pengen menjadi ibu yang baik bagi anak-anak. Wah, tos ya Ibu ya, saya juga sama Ibu ya, pengen gitu jadi ibu yang baik bagi anak-anak ya, menemani mereka di usia dewasa awal ya Bu ya, dengan anak-anak yang kuliah. Mungkin kita satu cohort ya, satu periode generasi X gitu ya. Ada Bu Nur Rahmah, Mbak Nur Rahmah. Hal positif yang ingin didapat bisa menjadi lebih tenang dan smart mengatasi kebohongan yang berulang dari pasangan maupun dari orang lain. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan tema relaksasi zikir ini menyatukan apapun tema kita gitu ya. Mudah-mudahan melalui tema ini kita bertemu dalam satu rasa dikasihi gitu ya, rasa tenang, rasa menerima. Ini saya catat beberapa ungkapan dari teman kita, caranya menerima, caranya bisa lebih tenang ya, mengatasi berbagai konteks. Ada yang luka pengasuhan, ada yang relasi dengan pasangan, ada pengasuhan dengan anak-anak yang masih kecil, ada juga dengan anak yang sudah kuliah, kemudian juga dengan pasangannya. Makasih sekali teman-teman. Nah, apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat kita itu potret yang menggambarkan coverage yang lebih luas ya. Di luar sana gitu, di luar sana isu semacam ini milik banyak orang ya. Keletihan, kelelahan, keterasingan, kebosanan ya, apalagi keterlemparan kepada pengalaman-pengalaman negatif karena ketrigger situasi-situasi tertentu, entah itu berhubungan dengan konteks pandemi atau perubahan apapun itu, perubahan peran ya, dari single menjadi pasangan, kemudian menjadi ibu ya, menjadi bekerja dengan tetap melakukan peran domestiknya gitu ya. Iya, tentu kita tahu kita nggak sendiri ya. Ngobrol soal tema-tema ini kita nggak sendiri. Mungkin juga ada yang kawan kita yang isu lainnya ya. Ini ada yang remaja nggak yang hadir ya. Apapun itu sadari dan lihat bahwa sebagai insan, sebagai makhluk realitas. Mungkin nggak berlebihan ya. Setuju dengan ungkapan di bahwa sebenarnya semuanya isi hidup itu kejutan. Cuman ada dua, kejutan yang kita harapkan atau kejutan yang nggak kita harapkan gitu aja. Ya, terkejut-kejut gitu ya. Ya, adik-adik yang lagi nunggu pengumuman misalnya masuk perguruan tinggi itu kejutan gitu ya. Kita yang lagi berjuang untuk mengais rezeki, mencoba closing sana closing sini atau coba iklan sana iklan sini ya, mencoba berbagai macam teknik marketing, itu juga sedang menunggu kejutan. Apakah closing, apakah jadi, apakah enggak gitu ya. Jadi termasuk ketika kita dalam konteks melewati hari-hari ya, nggak sepenuhnya kita bisa memastikan apa sih pengalaman yang bakal kita temui kan. Ya, begitu kita berinteraksi, begitu kita bertindak gitu, maka kita terhubung dengan banyak kemungkinan gitu yang akan menghampiri hidup kita, dan ya kita nggak ada yang tahu kan, nggak ada yang ngerti, nggak ada yang tahu gitu ya. Ya bisa aja kejutan-kejutan itu kecil ya, hal-hal kecil, tapi bisa saja kita disapa oleh kejutan-kejutan besar ya. Kita menyebutnya sebagai kaget, shock ya, bingung, khawatir,
Atau sebaliknya, kalau kejutan seperti yang kita harapkan, kita bahagia, gembira, haru, ya, kita haru sampai terhura-hura misalnya gitu ya. Itu yang kita lihat kan ekspresinya di antara itu aja ya. Dan di tengah-tengahnya ya ekspresi-ekspresi kecil itu. Tetapi si hidup ini ya, dan itu dialami insan ya. Nah, mungkin termasuk sahabat kita yang tadi ya, ternyata setelah menikah ya mungkin yang diharapkan aku dapat support system ya yang baru gitu, ternyata menjadi stresor, menjadi sumber tekanan. Apa yang aku pikir akan mendukung ternyata memberikan tambahan beban misalnya ya. Ya kan nggak nyangka gitu ya. Tetapi proses ini juga nggak sedemikian saja ya. Artinya itu tidak menjadi peristiwa tunggal, bukan berarti kalau kita punya pengalaman itu lantas kita nggak punya kejutan bagus, enggak kan ya. Kita kan juga tetap mengenali ada hal yang menyenangkan lainnya gitu ya. Termasuk dari sumber stres yang sama, bisa saja kita juga bisa menyadari ada juga gitu ya sumber dukungan yang dialirkan dari sumber tekanan. Jadi satu pribadi, satu orang yang menjadi sumber tekanan sekaligus sumber dukungan misalnya ya whatever lah ya. Begitulah Allah mengatakan walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' ya wal ju' wal anfusi was samarat ya wa basyiris sabirin ya. Pasti diuji. Ya gitu ya. Nah, itu kan ada sahabat kita yang Zoom sambil goreng, sambil ngasuh gitu ya. Itu kan ya kayak gitu, memang kayak gitu loh realitasnya. Ya, berbagi-bagi ya, membelah-belah diri. Dan itu ya nggak ideal, tetapi kadang kita perlu berkompromi dengan situasi-situasi seperti itu. Ada kawan saya yang sampai Zoom tuh 3 layar gitu. HP 2, laptop 1. La haula wala quwata illa billah ya. Makanya sekarang ada istilah Zoom fatigue gitu kan. Ada dampak negatif dari teknologi pembelajaran baru. Oke. Jadi saya tadi tidak mengatakan memang begitulah ya. Walanabluwannakum kata Allah bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Jadi itu ayat itu di Al-Baqarah ya. Ayatnya nanti silakan dicari. Ayat itu menggunakan harfu taukid. Walanabluwannakum. Di depan dan di belakang dari kata-kata bala itu dihimpit oleh harfu taukid. Harfu taukid itu huruf yang menunjukkan kepastian. Huruf yang menjamin pasti terjadi. Nggak ada manusia yang nggak merasakan ujian tuh nggak ada. Ya, ada nggak manusia yang nggak pernah sakit ya? Nggak ada ya. Minimal kita itu flu, demam gitu kan ya. Sakit kepala gitu ya. Nggak ada, karena penderitaan itu bagian dari kehidupan. Walanabluwannakum ya. Ya, dan pasti, sangat pasti, sungguh dan sungguh kami ya akan menguji kamu semuanya, di situ bisyai'in, dengan sesuatu. Minal khauf bisa jadi satu ketakutan, wal minal khaufi apalagi? Walju, kelaparan, ya. Wanaksi minal amwas, kekurangan harta, kekurangan sumber ekonomi. Wanaksi minal amwali wal anfus, kekurangan jiwa, ya, kekurangan jiwa, ya, seperti derita mental dan lain sebagainya. Wanaksi minal amwali wal anfus, jadi wilayah jiwa kita, kekurangan jiwa. Wat samarat, kekurangan apa? Samarat itu buah-buahan atau hasil panen atau hasil kerja ya. Mungkin sebagian di PHK, ada yang penghasilannya drop, tapi juga ada yang panen gitu ya. Wabasyiris sabirin gitu. Nah, ternyata bala atau ujian itu terhubung dengan satu kualitas yang mungkin nggak bisa kita cicil kalau kita nggak diuji gitu loh. Dan kualitas itu bernama wabasyiris sabirin. Ya, sabar. Kan kita nggak pernah bisa ya membuat kita jadi. Dian Hapsari kayaknya mic-nya belum ke mute deh, Kak Dian Hapsari. Iya, makasih Kak Dian ya. Atau dibantu juga boleh ya Mbak Muti. Jadi ternyata kan
apa yang disebut sebagai walanabluwannakum itu terhubung dengan satu kualitas positif yang sangat dirindukan ya, yaitu sabar. Sabar itu larang regane katanya gitu ya. dan kayaknya memang nggak pernah bisa tercicil kecuali kita melewati sedikit penderitaan, gitu kan? Ya, sedikit penderitaan yang kita cicil. Aduh, Bu Hasni, kalau sedikit nggak apa-apa lah, ini saya menderita sekali gitu. Ya, nah nanti kita lihat ya, nanti kita lihat apa yang kita sebut sedikit atau banyak dan seterusnya. Ya, itu juga ukuran-ukuran yang sangat personal gitu ya, sangat personal. Dan hari ini kita sudah mencicil untuk membuat ukuran-ukuran ini itu menjadi ada dalam pengaruh kita ya. Karena ketika sumber daya orang bertambah, ukuran-ukuran tekanan itu menjadi dengan sendirinya menjadi lebih terkompromikan ya. Kita bisa beradaptasi. Mungkin dulu kalau kita menghadapi ujian kayak gini kita udah ambles gitu. Tapi karena kita menghadapinya sekarang gitu ya, kita lebih kuat. Begitu kita tilik, oh karena di belakang sana saya sudah latihan. Ya, latihan di loke, latihan dibully, latihan dinyinyirin ya, latihan dioneke gitu, latihan apalagi dipeloroi gitu ya, latihan yang membuat kita oh ternyata hal-hal kecil itu tuh menjadi manis ya gitu ya. Ketika dia menjadi kabar gembira ketika dia menghantarkan pada kualitas tertentu. Oke. Nah, yang menarik ya, salah satu sabar itu digandengkan Allah di surah Al-Baqarah juga itu dengan sholat gitu, untuk menolong kita. Ketika melalui ujian itu kita menjadi sabar dan sabar itu bertemu dengan ritual ya, ritual ibadah termasuk saum ya, syahrul Ramadan ini ya, dan satu lagi ibadah yang tidak kenal kondisi, mau sakit, mau sehat, mau pagi, mau siang, mau malam, mau subuh, mau fajar, itu bisa kita katakan sholat. Pernah nggak kita betul-betul mensyukuri yang namanya sholat itu? Ya Allah, kalau nggak ada sholat itu kayak apa coba hidup kita? Kebayang nggak sih nggak ada sholat gitu ya? Ya, sebuah rutinitas yang diam-diam kalau kita mau mentadaburinya, ya Allah, dijemput oleh Rasulullah, ya, melintasi langit, gitu ya, 7 langit, menjemputnya ke Sidratul Muntaha melalui kisah yang heroik, bertemu dengan ruh para anbiya gitu ya, para nabi gitu. Bahkan terjadi dialog antara Rasulullah SAW dengan para nabi sebelumnya. Itu loh, sholat tuh dijemput dengan cara yang luar biasa itu, ya. Yang Allah katakan di surah Al-Baqarah itu, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya. Minta tolonglah kamu kepada Allah. Dan dengan cara apa ya Allah? Bisa beri wassalah, dengan cara sabar dan sholat. Dengan cara sabar dan sholat. Kesabaran yang kayak apa ya Allah? Sholat yang kayak apa ya Allah? Nah, itu urusan kita. Ya, para ilmuwan harus membongkar rahasia bagaimana sabar dan sholat itu bisa menjadi unsur terapeutik yang kuat seperti yang diklaim oleh Allah. Wasta'inu, dia adalah healing, dia adalah pertolongan, dia adalah bantuan, dia adalah sistem perawatan harian. Sholat itu kan hari ya, 1/5 hari. Ya, aturannya nggak persis 1/5, tapi begitulah minimal 5 kali kita takbir, kita tasbih, kita tahmid. Di Al-Fatihah misalnya di dalam salat itu semua sudah terkumpul sebagai umul kitab ya. Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Alhamdulillah ya. Permohonan tolong, doa ada di sana dan sebagainya. Belum ditambah dengan zikir-zikir yang lain dalam salat. Tasbih kita ketika sujud, ketika ruku, subhanakallahumma bihamdika Allahumma ghfirli. Sujud kita, subhanakallahumma bihamdika Allahumma ghfirli. Duduk antara dua sujud kita, Allahumma firli warhamni wa'afini wahdini warzuqni wa'afini wa'afu anni. Doa, zikir, semua terkumpul di sholat. Jadi di dalam sholat itu terkumpul semua zikir, mulai dari zikir bacaan ayat Quran, zikir dalam arti tasbih, tahmid, takbir, istighfar, kemudian zikir dalam makna tadabbur ayat, ya, karena ayat yang kita baca dalam sholat itu menghubungkan kita dengan nuansa zikrullah, khususnya kalau kita sudah mencicil belajar asbabun nuzul ayat ya, tahu sedikit tentang hadis tentang Al-Fatihah ya. Mungkin teman-teman
pernah dengar ya bahwa Al-Fatihah itu adalah dialog. Jadi waktu kita bilang Alhamdulillahirabbil alamin, itu Allah menjawab, hambaku memujiku. Ih, mesra banget nggak sih? Ya. Saya suka malu, tersipu gitu kalau sudah sampai ayat terakhir. Karena ayat terakhir itu di dalam riwayat hadis itu Allah jawabnya begini. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kata Allah. Ketika hamba membaca itu, Allah berkata, bagian ini untuk aku dan hambaku. Ada rasa kayak tersipu gitu, bukan gimana ya? Ya Allah, ini buat kita berdua ya Allah, gitu. Ya, buat kita berdua ya Allah. Ada rasa intim. Ya, kenapa? Karena di situ tunjuki aku jalan yang lurus. Itu buatku. Yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat dan bukan jalan orang yang engkau sesatkan, bukan pula jalan orang engkau murkai, bukan pula jalan orang yang sesat. Itu Allah, milik Allah. Ya, jadi aku minta jalan yang lurus. Ya. Allah memiliki hak untuk menentukan siapa jalan yang dia murkai, siapa jalan orang yang lurus, siapa jalan orang yang sesat. Maka di dalam hadis itu dikatakan, ketika hamba berkata seperti itu, Allah menjawab, bagian ini antara aku dan hambaku. Gitu. Nah, mulai terbayang ya bahwa ibadah ritual zikir yang kita lakukan ketika bertemu dengan aspek knowledge ya, aspek pengetahuan agama tentunya ya, kemudian bertemu dengan aspek afek ya, aspek emosi ya, ruang rasa, dan saya kira rasa spiritual itu rasa istimewa ya, yang membuat kita merasakan keintiman cinta, kasih sayang, pertolongan, perawatan dari Allah gitu. Wah, gimana nggak sehat itu? Maka betul lah, haqqan, ya. Wa qauluka haqqu ya Allah, perkataanmu benar ketika engkau mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nah, ini sholat sebagai zikir yang lengkap ya. Jadi ini kita ngobrol-ngobrol ini dulu ya. Sebenarnya kalau kita ngomong zikir, seluruh ibadah itu zikir ya. Som itu zikir, sholat itu zikir, tilawah itu zikir, bahkan tafakur kita dalam diam, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ya, orang-orang ulul albab itu adalah orang-orang yang berzikir dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Berarti kan zikirnya nggak mungkin jahar kan, nggak mungkin dermimil terus toh. Tapi suasana hati yang membuat dia terhubung dengan Allah, gitu kan? Ya, kalau kita tidur ya, tetapi tidur orang yang zikir ya, yang ada energi zikir di dalam jiwanya, itu membuat tidurnya menjadi sistem perawatan, ya nggak? Menjadi sistem yang memulihkan. Karena tidur dalam keadaan ridho, tenang, tawakal, ikhlas. Tidur dalam keadaan berniat bangun untuk beribadah kepadamu, ya Allah. Ya kan tidur yang sehat, ya. Tidur yang sehat, gitu. Nah, hal-hal seperti ini, menjadi satu concern mestinya ya bagi para ilmuwan muslim untuk mengungkap lapis demi lapis makna, faedah, hikmah ya. Karena semua ajaran syariat itu memiliki maksud. Ya, ini yang disebut para ahli sebagai maqasidus syariah. Maksud disyariahkannya satu ibadah tertentu, satu syariat tertentu. Nggak ada satu syariat Allah itu yang tidak indah ya, yang tidak menyimpan kebaikan di dalamnya. Dia untuk menjaga apa yang disebut sebagai dororiyatul khamsah, 5 kebutuhan basic manusia ya, yaitu hifzun nafs, menjaga jiwa biar tetap sejahtera, tetap waras, tetap bahagia, hifzul mal, amwal ya, menjaga harta. Kenapa kita dilarang membungakan uang, kenapa kita dilarang menipu, dilarang curang ya, dan kenapa kita disuruh menjaga, membela harta kita yang kita punya, berbisnis dengan cara yang bermartabat. Itu syariat mengajarkan. Untuk hifzul diminta berzikir, beribadah, sholat ya. Kenapa kita diminta memaafkan? Kenapa kita diminta ridho, sabar, bertawakal? Ya, untuk menjaga jiwa kita sendiri kok. Allah nggak butuh ya. Allah nggak butuh, dia pemilik segalanya. Hifzul nafs, hifzul mal, hifzul
Yang ketiga apa? Hifzul akal, ya, menjaga akal. Agama itu, syariat itu seluruhnya itu untuk membuat akal kita sehat. Kenapa kita harus makan makanan yang baik gitu, halalan thayyiban. Kenapa nggak cukup thayyib aja? Kenapa harus halal? Wah, luar biasa itu ya, dikaji oleh para ilmuwan. Kemudian hifzul din. Nah, ini yang pertama justru hifzul din, ya. Semua syariat itu punya maksud untuk menjaga agama, menjaga agama. Hifzul din, agar agama Allah ini terus menyala cahayanya. Oke, jadi ada 5. Udah 5 belum tadi? Hifzuddin, nafs, akal, amwal. Satu lagi keturunan, menjaga keturunan. Hifzun nasl, ya, menjaga keturunan. Kenapa ada syariat perkawinan, ya, menikah, ada syariat menyusui dan lain sebagainya. Masya Allah gitu. Jadi baiknya Allah, ya, dengan syariat itu dia ingin menjaga kita. Nah, jadi kalau kita ngomong zikir, ini sedikit dari syariat Allah, sebagian dari syariat Allah, tetapi sesungguhnya yang sedikit ini luar biasa powerful, ya, impactful gitu untuk kesejahteraan tadi itu, ya. Bahkan mungkin nggak cuma hifzun nafs, nggak hanya menjaga kewarasan jiwa, tapi dia juga bisa menjaga agama kita. Hifzuddin, hifzul akal, ya, menjaga kejernihan berpikir, ya. Nah, pada akhirnya kita bisa produktif, bisa hifzul amwal, hifzul mal, ya, menjaga harta, ya, karena kita bisa berkarya. Oke. Dan mungkin juga menjaga keturunan, karena melalui zikir kita memberikan teladan, melalui zikir energi yang tinggi itu diserap oleh orang-orang yang kita sayangi, ya. Di dalam rumah kita, mamahnya berzikir, papahnya berzikir, anaknya lagi dolan, ya apa-apa, ya, dolan memang masane dolan, tapi zikirnya ayah bunda sambil dia dolan menelusup ke dalam sanubarinya, ya, menjadi memori jangka panjang, gitu ya, masih kecil, ya, mainan mobil-mobilan di situ dan lain sebagainya, ya. Jadi indah, ya, indah syariat itu. Ini dulu, jadi Bu Hasni ingin sharing, pahami dulu ini gitu ya, bahwa keseluruhan syariat itu dimaksudkan untuk itu beda lagi, ya. Pasti ada konteks tertentu, ya, mungkin konteks pengalaman, ya, konteks persepsi, sensasi tertentu, ada konteks yang perlu dipahami, ya, bukan problem pada zikirnya, tetapi pada dinamikanya, ya, ya, mungkin apa namanya, dan itu butuh assessment, ya, butuh dilihat dengan detail apa yang terjadi. Tetapi kalau kita kembalikan lagi ke posisi asolah, ke posisi asalnya, ya, ketika dia diletakkan dalam neraca yang seimbang, sebagaimana yang Allah dan Rasul-Nya isyaratkan, maka seluruhnya dimaksudkan untuk kesejahteraan umat manusia, agama. Nah, itulah kemudian kita kenal di surah Ar-Ra'd, misalnya Allah berfirman, ala bizikrillahi tatsma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan zikir pada Allah hati menjadi tentram. Ini zikir dalam makna luas, ya, ya, dalam makna luas, ya, dalam bentuk yang apapun gitu, ya. Karena nanti kalau zikir itu kita batasi hanya duduk melintir tasbih, ya udah beda lagi. Ada zikir yang mungkin sifatnya formal kayak gitu, ya. Tetapi zikir dalam makna yang luas, karena memang hidup seorang mukmin itu pada dasarnya ibadah, kan? Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan ibadah itu zikir gitu loh, ya. Karena ibadah itu pasti membuat orang terhubung dengan Allah. Segala sesuatu yang membuat kita ingat Allah itu adalah ibadah, gitu. Ya, bekerja pun jadi zikir kita, ya. Saat ini kita ngaji bareng, ngumpul ini, mudah-mudahan jadi zikir kita. Allah, 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 gitu, ya. Nah, tapi hari ini kita akan membatasi zikir dalam konteks yang lebih formal, ya, yang lebih khas gitu, ya, yang tadi Mbak Atifah bilang sebagai psikoterapi religi. Nah, jadi bukan psikoterapi spiritual lagi, tapi religi. Kenapa? Karena zikir itu sudah terhubung dengan ajaran ritual agama,
ya. Jadi dia menjadi psikospiritual religi. Nah, ini yang dikembangkan juga nih oleh UMY ya, Mbak Santi ya, keperawatan perspektif Islam gitu. Saya suka ngintip jurnal-jurnal para nurse ini ya. Keren-keren. Keren-keren, dan biasanya juga dekat dengan kajian ilmu psikologi ya. Oke, saya akan berbagi slide. Ya, isu apapun yang kita bawa tadi ya, dunia mengambil peran untuk memecahkan problem kehidupan, itu termasuk salah satunya adalah melalui konsep relaksasi zikir. Nah, jadi kalau kita ngomong relaksasi zikir, kalau teman-teman mau browsing gitu ya, bahasanya ngomong relaksasi zikir itu apaan sih gitu ya. Nah, sebenarnya apakah itu sudah menjadi konsep pengetahuan yang diterima gitu. Nah, ini menarik ya. Karena ternyata sudah banyak sekali penelitiannya ya. Baik relaksasi zikir maupun relaksasi spiritual atau relaksasi religi gitu ya. Nah, ini diantaranya nih ada penelitiannya Mbak siapa ini, Laventel, Mbak Annie Quinn ya. Ini teknik relaksasinya. Kalau teknik relaksasi memang sudah sangat dikenal ya dalam ilmu medis, psikologi, psikiatri ya. Nah, tetapi relaksasi yang dihubungkan dengan zikir, nah ini yang kemudian macam-macam. Ada yang menamakannya desensitisasi sistematik zikir tasbih. Nah, ini Azmarina. Ini menurunkan gejala kecemasan pada gangguan fobia spesifik. Kemudian ada lagi penelitiannya Goldstein. Wah, ini udah terlalu tua ini ya. Tapi mungkin ini penelitian induk ya, karena dia menggunakan pengukuran menggunakan alat-alat medis gitu ya, menggunakan EEG, electroencephalograph, biofeedback mesin ya. Dia menemukan bahwa otak memproduksi jumlah besar hormon endorfin selama berzikir. Jadi saya kira bukan cuma endorfin ya, oksitoksin ya. Kalau zikir itu bisa menghadirkan rasa kasih sayang, rasa direngkuh oleh Tuhan gitu. Kita bisa, tentu kita akan mengeluarkan hormon oksitoksin atau hormon cinta gitu ya. Jadi walaupun Tuhan karena jablay kita berbuat maksiat terus melakukan permakluman, ya namanya juga aku nggak pernah dibelai, wajar dong kalau aku rapuh gitu. Ya wajar sih, bolehlah wajar. Tapi apa iya itu yang kamu pengen ya? Kalau kewajaran itu membuat kamu jadi mulia, oke lah. Tapi kalau yang kamu sebut wajar itu membuat kamu terhina, kukira nggak ada yang mau ya. Karena itu kita punya sistem merawat diri yang tidak membuat kita hina gitu ya. Yang tetap kita bisa memproduksi hormon dicintai, hormon dibelai. Hormon dibelai melalui zikir gitu ya. Tentu saja melalui latihan yang disiplin ya, dicicil gitu. Karena kualitas atau dampak dari zikir terhadap diri kita sangat dipengaruhi juga oleh faktor-faktor pengetahuan ya, faktor pengalaman gitu kan, faktor latihan ya, dan seterusnya ya. Jadi kemudian ada lagi riset kegiatan berdoa dan berzikir dapat meningkatkan kesehatan mental dan mencegah seseorang menderita penyakit hipertensi dan jantung. Nah ini banyak deh pokoknya ya, banyak deh. Dan semakin ke sini kayak misalnya dalam ilmu psikologi, perkembangan mazhab atau perspektif atau pendekatan keilmuan itu terus ke arah spiritual ya. Kenapa? Karena sekarang ilmu pengetahuan itu udah bisa menjangkau, sudah bisa mengkonfirmasi gitu kebenaran-kebenaran yang dulu nggak bisa dikonfirmasi karena keterbatasan teknologi dan lain sebagainya. Walaupun ya sejauh apapun teknologi membongkar rahasia ini, jauh lebih banyak kebaikan Allah yang tertimbun atau tidak diketahui ya, karena halusnya energi spiritual itu. Ya sekarang kalau misalnya apa sih alat-alat yang bisa melihat selain EKG, EEG itu apa lagi ya? Nah, misalnya ditemukan bahwa gelombang elektromagnetik ya
yang dipancarkan oleh jantung gitu, itu penemuannya HeartMath Institute ya, Mbak Ika ya. Mbak Ika Hilal tuh dulu yang sharing sama saya website-nya ya. Itu mengatakan pancarannya, sinar elektriknya itu 6 kali lebih kuat daripada sinar elektrik yang dipancarkan oleh gelombang otak gitu. Nah, lantas kita menemui hadis Nabi yang mengatakan ala inna fil jasadi mudghah fa iza saluhat saluhal jasadu kulluh fa iza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya qalbu ya, bahwa di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Di situ disebut mudghah gitu, sejaringan gitu ya, fisik gitu. Nah, kemudian ketika ilmu pengetahuan menemukan bahwa yang namanya jantung itu sinar elektriknya 6 kali gelombang otak dan magnetiknya, gelombang magnetiknya itu sekian ribu kali dipancarkan dibanding dengan gelombang otak, maka hadis ini tuh menemukan konfirmasinya. Wahia kolbu, dan segumpal daging itu adalah kolb. Kolb itu kalau kita translate ke Inggris, heart. Heart baru kita translate ke Indonesia, jantung. Tapi biar nggak bingung, bilang aja jantung hati. Karena kita sering menyebut kolbu itu hati. Ya, tapi yang dimaksud kolbu hati itu adalah hati dalam makna abstrak. Ya kan? Bukan hati liver kan? Ya, kalau sakit hati itu kan bukan sakit liver gitu. Tetapi kalau kita bilang sakit jantungku gitu, deg gitu, ya memang dia ada memiliki gelombang elektromagnetik. Dia punya sinar elektrik gitu. Nah, ya ini ilmu pengetahuan terus bergerak untuk menerima kebenaran-kebenaran yang dulu asumsi atau dugaan, hipotesis atau apapun ya, karena menurut ukuran pengetahuan itu sesuatu harus empiris dan objektif gitu kan ya. Karena itu pengetahuan dengan konteks metodologi seperti itu nggak akan pernah bisa membongkar kebenaran dalam jumlah yang besar ya. Karena yang bisa dijangkau oleh materi itu ya materi gitu kan. Tetapi sesuatu yang bersifat spiritual saya kira terbatas untuk dijangkau oleh materi gitu ya. Tapi udah lumayan gitu ya. Udah lumayan materi itu, materi ilmu sebagai metodologi itu berniat untuk menemukan penjelasan gitu atas kebenaran ayat Allah yang hak, yang kalau kita mukmin sih nggak usah nunggu diuji dulu ya. Nggak usah nunggu diuji gitu, karena kita berkata pada Allah asyhadu alla ilaha illallah. Begitu kita udah begitu sudah turunan ke bawahnya semua hak. Kalau kita sudah mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, maka qauluka hak, kata-katamu benar ya Allah. Keseluruhan isi Quran adalah benar gitu. Ya. Nah, tinggal karena memang Quran itu induk pengetahuan, maka dia harus dijabarkan. Maka kemudian kita mengenal ada ilmu hadis dan lain sebagainya, itu kita pelajari juga untuk membantu kita memahami lapis demi lapis makna yang dimuat dalam Quran. Walaupun untuk hadis, misalnya kita perlu bijak ya, merefernya kepada hadis-hadis yang valid. Jadi ada tradisi, validitas hadis itu sangat ketat ya. Hadis sahih ya, hadis hasan. Tapi bukan berarti kalau hadis itu dhaif terus dia salah, nggak begitu ya cara berpikirnya ya. Hadis dhaif itu validitasnya rendah, tapi kemungkinan benar bisa gitu. Karena hanya ada 1 atau 2 periwayat yang kurang terpercaya, derajat hadis itu jadi turun. Tetapi kalau hadis itu sendiri memuat ungkapan kebenaran, misalnya silaturahmi memanjangkan umur. Nah, nanti kan tinggal ada penjelasan dinamika psikologisnya. Oh, karena silaturahmi itu adalah bagian dari cara orang untuk mendapatkan dukungan sosial, ya, berinteraksi, memberikan kepuasan, kan gitu. Ya maksud saya, ya kita perlu belajar agama untuk membuat pemahaman kita tentang Quran menjadi lebih baik gitu. Nah, ya, ini di surah Ar-Ra'd ayat 28, teman-teman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Yaitu orang-orang yang beriman. Nanti silakan dilihat ayat 27-nya ya. Karena ayat ini kalau dari kata alladzina ini nyambung. Ada cerita di atasnya. Nah, ada atribut dia. Atau boleh yang bawa Quran, coba lihat ujung ayat 27 dari surat Ar-Ra'd itu apa, sehingga dijelaskan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah,
yaitu orang-orang yang beriman, yaitu ini kan menjelaskan ya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ala, ingatlah bizikrillahi, dengan mengingat Allah, tatmainnul qulub, ya, hati mereka menjadi tentram. Itminan, kalau kita bilang tumakninah itu, sholat itu tumakninah, gitu kan? Tumakninah itu ya ini akar katanya sama, masdarnya sama, ya, dengan tatmain, itminan, tumakninah itu sama akar katanya. Ya, dia punya akar makna yang sama, yaitu tenang atau tentram. Nah, sayangnya sholat kita, sholatnya tumakninah enggak, teman-teman. Apalagi kalau tarawih ya. 23 rakaat gitu, selesai dalam setengah jam gitu, itu gimana ya? Ya, ini menarik ya, tapi kita perlu berpikir lagi ya, karena aspek ketenangan itu aspek yang harusnya ada dalam ibadah ritual, berdoa yang tenang, sholat yang tenang. Ya, jangankan ibadah, aktivitas daily activities kita itu harus tenang, makan yang tenang, nek ra tenang kesedak gitu ya, ngomong yang tenang, berjalan yang tenang, itu segala yang tenang itu identik dengan apa istilahnya, apa ya, kualitas positif gitu kan ya. Tenang itu bukan berarti lamban ya, beda ya. Jadi itminan, satu kondisi tenang. Nah, baca Al-Fatihah yang tenang sehingga kita bisa memanggil hadis tadi. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Allah menjawab, hambaku memujiku. Kalau itu kata gantinya, domirnya itu aku loh di dalam hadis qudsi ya. Itu aku, hambaku. Wah, itu rasanya kan beda. Kalau kalimatnya, matannya itu, bentuk kalimatnya Allah atau dia memuji hambanya gitu ya, atau dia mengatakan bahwa hambanya memujinya. Enggak, bentuk kalimatnya itu adalah hambaku memujiku. Oh ya Allah gitu ya, kita kayak merasa iya ya Allah, engkau segalanya, segala puja bagimu gitu kan ya. Jadi ngefans banget ya Allah aku padamu kan gitu ya, favorit banget gitu, segalanya darimu indah ya. Ini pagi ini saya metik bunga melati di depan kos itu, Masya Allah gitu, diam saya liatin kelopak melati yang kecil itu, saya hirup baunya itu merinding rasanya, ya Allah ya. Kita itu kan untuk menghadirkan kayak gitu cari parfum dulu kan, cari parfum, ya parfum itu sendiri diekstrak dari harum-haruman yang Allah kasih gitu loh, tapi melati ini enggak gitu. Allah yang mencurahkan aroma terapi ke dalamnya. Saya memetiknya, menikmatinya, itu rasanya gitu ya, itu zikir gitu. Hati jadi tenang, saya ambil 2, 3, tiap pagi saya lakukan itu, karena di sini, di kos ini yang diakses di depan itu bunga melati, kemudian ada gitu ya. Nah, oke. Semacam itu teman-teman, baik sebentar. Nah ya, nah di surat Az-Zumar itu bahkan ada kalimat begini dari Allah. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan masani tafsya'iru minhu juludal ladzina yakhshawna rabbahum. Nah, di sini, mulai dari sini ya. Tafsya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Artinya apa? Oleh karena itu kulit ya, sya'run, kulit orang yang takut kepada Tuhannya gemetar. Jadi ternyata kulit kita itu mengalami perubahan ketika sudah khosyah. Ketika ada rasa khosyah billah, kulit itu berubah. Nah, tentu yang dimaksud kulit di sini juga kalau diteliti, mungkin sudah ada yang meneliti ya, itu tidak hanya kulit dalam lapisan luar ya, kulit itu kan katanya gimana itu? Ya, dengan semua unsur fisiologisnya gitu ya. Kulit orang yang takut kepada Robnya itu gemetar. Kemudian kulit dan hati mereka menjadi lunak, menjadi tenang. Ya, summa talinu juluduhum qulubuhum ila zikrillah. Jadi talinu, layin, jadi lembut gitu ya. Ya, kemudian
kulit dan hati mereka. Ternyata ini perubahan fisiologis menimbulkan perubahan emosi, perubahan afek. Wa qulubuhum illa zikrillah. Juluduhum wa qulubuhum, kulit dan hati. Tentu hati di sini bukan liver, sekali lagi ya. Bisa jadi hati dalam makna kolbu itu abstrak, bisa juga kolbu dalam makna jasmani, yaitu heart, jantung. Jantung yang ritmis. Nah, ya, tahu ya. Ya kita kan kalau coba kalau ibu-ibu atau mbak-mbak ya bapak-bapak, ada bapak-bapaknya enggak ini ya. Nah, itu mengalami peristiwa ya, entah itu dapat kabar innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu yang pertama kali kita sadari yang merespon apa? Otak apa jantung ya? Ya. Atau terhubung ya, otak dan jantung ini juga terhubung ya, terhubung. Ada yang disebut sebagai ulu hati kalau kata kita itu ya, yang menghubungkan antara otak dan jantung. Nah, jadi juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Jadi melunak kulit dan hati orang-orang yang takut kepada Allah itu ketika mereka zikir. Berarti ada perubahan fisiologis ya dan perubahan emosi. Zalika hudallahi yahdi bihi may yasha. Demikianlah petunjuk. Ya, jadi itu adalah petunjuk Allah yang dengannya dia kasih petunjuk siapa aja yang mau, siapa aja yang dia kehendaki. Zalika hudallahi yahdi bihi may yasha. Ya. Mudah-mudahan Allah kehendaki kita semua menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan keutamaan seperti ini. Wa may yudlillahu fama lahu min had. Oke. Nah, jadi banyak ya itu di antara ayat tentang zikir yang terus dikaji ya secara ilmiah. Ada yang disebut dengan tafsir ilmi ya, tafsir yang membongkar rahasia ilmiah dari keterangan atau pernyataan gitu ya. Nah, ini banyak sekarang dilakukan, termasuk kebetulan sekarang saya sedang ambil doktoral di konsentrasi psikologi Islam. Itu salah satu yang sering disampaikan oleh guru besar kami di sini ya. Ayo gitu. Kembangkan epistemologi psikologi Islam. Berangkatlah dari keyakinan ada begitu banyak khazanah sumber keislaman yang menunggu-nunggu gitu ya untuk dihidupkan. Nah, inilah disebut sebagai tafsir ilmiah. Oke. Nah, zikir tadi yang tadi disampaikan ala bizikrillah tatmainnul qulub ya, yang dengannya gemetar kulit orang beriman, yang membuat kulit dan hatinya menjadi lunak, menjadi lembut dan lain sebagainya. Yang kata Allah di surah Ali Imran ayat 190, 191, 192 ya, itu menjadi tanda dari orang cerdas ya, orang yang berzikir itu ulul albab allazina yazkuru dan seterusnya, dan banyak lagi ayat-ayat Allah yang lain. Artinya apa? Zikir ini bukan hanya mengambil peran pemulihan atau penyembuhan, tetapi lebih dari itu ya, zikir ini mengambil peran pengembangan, to develop untuk mengembangkan kesejahteraan, mengembangkan kebahagiaan, meningkatkan kepuasan hidup, meningkatkan spiritualitas gitu ya, kira-kira gitu ya. Jadi spektrum zikir itu luas. Nah, hanya karena kita ngomong soal psikoterapi sehingga kita bicara soal fungsi zikir dalam konteks penyembuhan atau mencegah kondisi memburuk dari kondisi jiwa seseorang. Nah, ini yang biasa kita sebut sebagai manajemen stres. Jadi, relaksasi zikir sebagai tools untuk mengelola tekanan. Nah, gitu ya. Nah, kita tahu dalam dalam keilmuan itu ada yang disebut sebagai religious coping. Jadi ilmu pengetahuan itu mengakui bahwa ada yang disebut sebagai strategi pemecahan masalah secara religious coping gitu. Nah, di sini masuk dia ya, zikir sebagai religious coping gitu ya. Walaupun religious coping itu nanti dibagi dua. Ada yang modelnya itu membangun kayak pemecahan yang sifatnya itu membangun hubungan intim dengan Allah. Ada juga pemecahan yang sifatnya itu membangun hubungan yang menjauh dari Allah ya, seperti terapi hukuman gitu ya. Jadi ancaman dan lain sebagainya ya, neraka dan lain sebagainya itu. Kemudian ada yang sifatnya itu intim gitu ya,
pertolongan Allah, kasih sayang Allah, dan seterusnya. Nah, dua-duanya ini kalau kita pahami dengan basis ilmu keislaman yang baik, dua-duanya menjadi terapi. Karena manusia itu memang makhluk yang kita itu menghindari hukuman dan mengejar karunia, gitu kan? Jadi berlari menjauhi neraka, berlari mengejar surga. Itu dua-duanya memotivasi. Ya, nggak usah jauh-jauh lah ya. Kepleset, kemudian mungkin terbentur dan lain sebagainya, pengalaman sakit kayak gitu kan kita udah mengingatkan kita, ya Allah sakit ya Allah, gitu ya. Aku berlindung kepadamu dari sakit yang lebih ini di akhirat gitu ya. Sehingga kadang-kadang konsep bersabar untuk menerima sakit di dunia itu adalah mencicil ampunan Allah kan gitu ya. Nah, hal-hal kayak gitu juga bisa menjadi coping. Asal diletakkan pada posisi yang secara akar tetap, kalau saya bilang ini, semuanya harus berakar dari satu postulat bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, gitu ya. Jadi Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka bentuk-bentuk coping tadi akan memberikan dampak terapeutik. Oke. Nah, dalam konteks ini, dalam konteks manajemen stres atau mensikapi tekanan-tekanan itu, relaksasi zikir itu mencoba memadukan antara konsep relaksasi yang sudah lama dikenal dalam pengembangan ilmu pengetahuan dengan konsep zikir. Nah, ya ini salah satu definisi relaksasi ya. Atkinson et al. Dan kawan-kawannya itu mengatakan relaksasi itu prosedur dan teknik yang bertujuan untuk melawan pikiran negatif serta membantu seseorang itu bereaksi lebih adaptif terhadap gangguan emosi dengan cara belajar rileks gitu. Nah, dia berguna, akhirnya relaksasi ini kegunaannya macam-macam. Salah satunya untuk meregulasi emosi. Tadi itu, litatma'inna qulub, ya, untuk menenangkan gejolak hati. Ya, meregulasi emosi dan fisik dari kecemasan, ketegangan, stres, dan lainnya. Yang sebenarnya tadi Allah maksudkan untuk wabasyiris sabirin. Kalau bisa kita terima dengan lebih adaptif, dia akan menjadi nutrisi, gitu. Tekanan itu, stresor itu nutrisi. Sama kayak fisik. Otot kita itu nggak akan pernah kuat kalau nggak dilatih. Dan untuk berlatih itu your curiosity, gitu dong. Yang namanya fitness, itu kan kita dikasih beban kan? Beban di kaki, beban di tangan, beban di pundak, gitu kan? Beban di betis. Ya kan dikasih beban. Untuk apa? Agar kontraksi. Nah, kontraksi itu kan tegang. Ketegangan yang menciptakan kekuatan secara mencicil. Artinya apa? Tekanan atau stres itu posisinya sebenarnya baik. Posisinya itu baik gitu. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang Allah ciptakan itu batil. Misalnya, oh kenapa sih? Kenapa gini? Aku jadi kecewa. Enggak apa-apa. Kecewa itu manusiawi. Katakan, ya Allah, aku kecewa, ya Allah. Ini rasa kecewaku, ya Allah. Nah, lantas kita belajar mau diapain kecewa ini, gitu kan? Nah, karena itu kemudian konsep tawakal, konsep sabar, konsep ridho, konsep ikhlas itu jadi hidup gitu loh. Kan kalau nggak ada kecewa kan nggak hidup itu. Aku tuh sabar orangnya gitu, nggak pernah marah. Yo kalau nggak pernah marah ya memang nggak perlu sabar. Aku tuh nggak pernah kecewa. Yo nggak pernah kecewa ya nggak perlu ridho gitu. Orang ridho itu orang yang kecewa. Orang sakit hati, orang yang perlu ikhlas gitu kan. Ya artinya kan terkoneksi ya antara kerja tekanan itu dengan dampak yang akan kita dapatkan. Oke. Baik. Waktunya udah habis ya. Hari ini ada sedikit hal. Oke. Nah, teman-teman, relaksasi ini ada banyak macamnya ya. Macam-macam. Nanti kalau teman-teman coba pelajari lebih jauh ya, ada relaksasi pernafasan, relaksasi otot, relaksasi guided imagery, relaksasi mindfulness, ada juga relaksasi melalui strategi religious coping ya, seperti relaksasi zikir, meditasi gitu ya, atau relaksasi melalui hipnosis, melalui yoga dan lain sebagainya. Nah, memang menjadi indah kalau kita terbiasa menggunakan zikir untuk memberikan dampak relaksasi. Kenapa? Karena lebih dari itu dia kita maksudkan untuk membuat kita lebih dekat dan taat pada Allah. Itu dulu, gitu ya, keutamaan itu. Kalau kedekatan dan ketaatan pada Allah itu menjadi rahmat yang kita harap,
maka relaksasi itu saya kira adalah turunannya, gitu, adalah hadiahnya, bonusnya, gitu, ya. Ya kan asik kan kalau kayak gitu, ya dapat sesuatu yang itu punya dimensi kebaikan dunia dan akhirat gitu ya. Nah, relaksasi zikir ini adalah pemaduan antara relaksasi napas dalam dengan zikir, Saya mohon izin ya, apakah ini diizinkan sebentar ya, semenit ya, mungkin darurat. Oh, Masya Allah, hubungi ayah ya sayang, Hanif sayang. Hubungi ayah ya Solih ya, Bunda lagi webinar. Peluk cium sayang. Assalamualaikum. Masya Allah. Ya, ini anak saya yang lagi nyantri, yang sudah berapa bulan ini nggak bisa pulang karena pandemi ya. Oh ya, biar nanti telepon ayahnya. Makasih ya. Nah, jadi relaksasi napas dalam dipadukan dengan zikir, gitu ya. Nah, apa itu napas dalam? Ini pernafasan abdomen. Nah, ini Bu Pipit yang lebih ahli ya, lebih asik menjelaskannya. Pernafasan abdomen. Apa namanya? Diafragma ya. Ada otot antara perut dan dada ini, ada otot diafragma ya. Yang kalau kita memasukkan udara ke perut, otot itu akan membuka. Nah, gitu ya. Jadi pernapasan abdomen itu memasukkan udara ke perut, nanti terisinya juga ke dada juga, ya. Dengan cara apa? Tarik napas lewat hidung, dengan frekuensi lambat, perlahan, berirama, nyaman. Dilakukan dengan memejamkan mata, agar tidak terdistrak. Kalau nggak menjam gimana bosnya? Ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau relax, silahkan pejamkan mata untuk mengurangi distraksi, atau melihat ke bawah, ya, agar tidak terlalu banyak distraksi. Kemudian cahaya juga dikurangi dan lain sebagainya untuk meningkatkan efek rileks. Boleh juga ditambahkan dengan aromaterapi ya, atau tempat di mana kita relaksasi itu tempat yang favorit, yang nyaman gitu ya. Nah, relaksasi tadi apa? Menghubungkan, mengkombinasikan antara relaksasi nafas abdomen, nafas perut atau nafas diafragma. Ya, ini tipis lah ya bedanya abdomen dengan diafragma ini ya. Dengan zikir. Nah, ini kemudian disebut relaksasi zikir. Kemampuan tubuh dalam memasuki kondisi rileks yang melibatkan unsur keyakinan, yaitu zikir dengan cara mengkombinasikan respon rileks tubuh dengan mengingat Allah melalui menyebut namanya atau sifatnya atau doa padanya atau ayat-ayatnya, ya, sesuatu yang dikaitkan dengan Allah. Ya, yang dapat dilakukan baik secara lisan maupun dalam hati. Nah, ini tadi sudah saya singgung, itu bagian dari religious coping. Nah, apa yang terjadi ketika kita melakukan relaksasi? Ya, relaksasi apapun tadi ya, termasuk relaksasi zikir ini. Nah, kalau terhadap stres, relaksasi ini akan mengaktifkan kerja sistem saraf otonom, yaitu khususnya saraf parasimpatik ya. Ya, begitu rileks saraf parasimpatik terstimulan ya, maka hormon-hormon positif atau hormon-hormon anti stres atau hormon-hormon bahagia itu keluar. Ya, ada berapa itu hormonnya itu? Dopamin, endorfin ya, kemudian serotonin, kemudian oksitoksin ya, paling enggak itu. Nah, yang paling nyata di sini misalnya risetnya endorfin. Wah, endorfin itu tadi ya kita lihat hasil penelitian ya, itu diproduksi oleh tubuh sehingga kita menjadi tenang gitu ya. Nah, tadi saya katakan juga kalau sampai muncul emosi cinta kasih, maka dia akan memproduksi hormon oksitoksin gitu ya. Nah, oke, nanti bisa teman-teman lihat lebih jauh penjelasannya dalam literatur. Oke ya, jadi dikombinasikan antara relaksasi dan zikirnya. Nah, ini saya tinggalkan aja. Frasenya bisa macam-macam. Nah, kalau lagi Ramadan ini mungkin tambah ya, kita punya frasa yang kita akrabi sambil jalan itu pasti ya, kita nggak mau kehilangan kebaikan dari apa yang Nabi katakan ya, bahwa salah satu keutamaan orang yang berpuasa Ramadan itu sepanjang hari itu pintu ampunan terbuka. Jadi kalau nggak Ramadan kan harus cari waktu istijabah sepertiga malam gitu kan ya, waktu fajar. Tapi kalau Ramadan
seluruhnya itu pintu terbuka untuk ampunan. Karena itu rugi banget kalau kita tidak memenuhi hari kita dengan istighfar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Astagfirullah. Astagfirullah. Gitu. Kenapa? Ya memang terbuka gitu loh. Ya kesempatan ini dan itu 1 bulan gitu. Ya, Masya Allah. Ya, jadi zikir kita akan semakin deras di masa Ramadan ya. Kemudian ada malam yang disebut malam Lailatul Qadar yang amat rugi gitu. Ya. Kata Nabi, orang yang berpuasa tapi nggak dapat jatah ampunan sampai habis puasa gitu. Kenapa? Karena segitu jalan tol gitu ya, segitu bebas hambatan gitu untuk diberi peluang seluas-luasnya. Maka kemudian yang diajarkan Nabi itu doa di malam Lailatul Qadar itu ternyata bukan doa minta yang lain, tapi minta ampun. Ya, karena ampunan Allah itu rahmat. Ya. Ampunan dari Allah itu membuat ringan seluruh beban, membuat ringan perjalanan kita, membuat ya ringan gitu. Ibarat orang berjalan menuju Allah itu nggak banyak lah yang ngerecokin gitu, nggak banyak beban, wes diselehke. Ya, sehingga kita bisa bismillah berlari gitu ya. Kita punya energi cukup untuk beribadah lebih banyak ya. Kita tidak lagi merasa sulit untuk bangun sholat subuh, nggak kesiangan lagi ya. Kita nggak merasa kepayahan untuk menahan lapar haus. Termasuk kita nggak kepayahan untuk memaafkan, nggak terlalu payah untuk mengikhlaskan kenyinyiran orang misalnya ya. Dulu payah loh Bu Hasni, tapi setelah zikir sekarang lebih mudah ya. Betul, memang begitulah. Namanya rahmat Allah ketika tercurah ya, dan dia Allah ya paling tahu gitu apa yang dibutuhkan hambanya untuk ringan gitu ya. Nah ini teman-teman seperti itu. Nah ini langkahnya terakhir ya. Ini nanti langkahnya adalah pilih lafaznya. Misalnya lafaznya Al-Fatihah boleh sekalian kita pakai ya di setiap sholat gitu ya. Jadi pakai hadis yang dialog antara Allah dengan hambanya itu. Masukkan di dalam penghayatan kita. Pilih Al-Fatihah sebagai relaksasi zikir. Atau tasbih, atau tahmid, atau takbir. Ya, atau kalimat tawakal, la haula wala quwata illa billah. Terserah, kita boleh pilih. Semuanya baik. Ya. Atau sholawat, dan seterusnya. Pahami dan hayati makna lafaz zikir itu. Nah, di sini memang butuh pemahaman. Semakin baik ya, semakin kongruen gitu pemahaman dan penghayatan kita terhadap makna lafaz zikir itu, tentu dia akan menghadirkan satu persepsi yang memicu kerja emosi yang selaras dengan pemahaman itu ya. Makanya tadi misalnya kalau ada orang istighfar tapi justru deg-degan, ya berarti istighfar itu ada penjelasan di balik kalimat istighfar. Mungkin dia berpikir bahwa dosanya udah nggak akan terampuni, mungkin dia berpikir bahwa dia sudah terlalu menjijikkan, gitu ya. So, ada kawan-kawan kita yang mengalami perasaan seperti itu, dan itu wajar teralami, ya karena dinamika tertentu. Nah, kepada sahabat kita yang kayak gitu, itu perlu kita ajak lagi untuk melihat luasnya kasih sayang Allah. Bukakan kepada dia, ya surah Al-Baqarah ayat terakhir. Ada doa yang mengatakan, Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana, saudaraku. Allah itu mengajarkan kita berdoa, la tu'akhizna, ya Allah, jangan hukum kami, ya Allah. Inna sina au ahtona, karena kelalaian kami, karena kesalahan kami. Ya artinya kan, itu Allah ajarkan, berarti Allah terima, gitu. Ketika kita salah, luput, lalai, ya, maka Allah mengajarkan sebuah doa. Boleh kamu mengatakan, ya Allah, jangan hukum aku, ya Allah. Betul, aku punya banyak dosa dan kesalahan. La tu'akhizna in nasina au ahtana. Rabbana wala tahmil alaina, ya Allah. Ini bebanku, aku nggak kuat, ya Allah. Wala tahmil alaina, jangan bebankan atas pundak ini. Isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna, ya Allah, maafkan aku. Waghfir lana, ya Allah, ampuni aku. Warhamna, sayangi aku. Jadi warhamnanya taruh di belakang. Dengan ampunan dan pemaafan Allah, kita bisa merasakan kasih sayang Allah. Kenapa? Ya ampunan Allah itu bentuk kasih sayang loh. Sebesar apapun dosamu, kamu datang. Kamu berdosa di pagi hari, datang beristighfar di siang hari gitu. Allah terima. Allah hapuskan yang pagi gitu.
Kamu buat dosa lagi di malam hari, kamu istighfar lagi di pagi hari, Allah hapuskan. Ya tentu saja dari hari ke hari kita terus terhubung dengan pencicilan kualitas istighfar yang terhubung dengan ketakwaan, ya kan? Ya, jangan pergi kemana-mana. Dalam kondisi sakit, dalam kondisi jatuh, rapuh, seperti apapun, merasa bersalah, merasa diri tak layak. Pertanyaannya satu, mau kemana? Memang siapa yang bisa mengurangi itu semua? Gitu. Ada Allah saja kan? Karena dia yang lebih tahu gitu apa yang ada di depan dan di belakangmu. Gitu. Nah, oke ya. Jadi pemahaman dan penghayatannya penting. Nah, kemudian niat dan berdoa. Lalu atur posisi senyaman mungkin. Lakukan pernafasan dalam. Nah, ini saya sarankan minimal lakukan relaksasi otot wajah dan mata. Lalu lafazkan zikir, hayati maknanya. Sepanjang zikir kita kembangkan sikap ridho. Lalu bisa kita beri afirmasi sesuai kebutuhan. Nah, secara kinestetik ada teknik yang disebut anchoring teknik, yaitu menyentuh dada atau menyentuh detak jantung, atau boleh menyentuh perut atau bahu atau apapun. Lafazkan istighfar, ikrar ridho. Raditu billahi robba. Nah, ini juga butuh pemahaman ya, hayati. Nah, kapan-kapan boleh ini kita kupas gitu ya, kita temui guru kita, para asatidzah belajar memahami makna di balik lafaz zikir, termasuk doa-doa sholat yang sering kita baca, itu pahami. Sehingga dampak pemahaman itu akan membuat efek relaksasi itu menjadi lebih kuat. Atau bukan hanya masalah relaksasi ya, efek-efek lainnya ya, kontrol, ya, kemudian kebahagiaan dan lain sebagainya. Dan ditutup dengan tahmid. Nah, oke. Kalau nanti kita nggak sempat latihan, nggak apa-apa ya. Tapi kalau sempat, saya juga senang kalau bisa mendampingi. Tetapi ini undangan saya, silahkan hadir di minggu depan, Sabtu 16 April, kita akan praktek memaafkan luka pengasuhan dalam konteks psikologi Islam di bulan Ramadan. Ya, saya tahu tidak sedikit ya, anak-anak saya, anak-anak muda, bahkan orang dewasa yang sudah punya putra, para mamah muda gitu. Ya Allah, beratnya Bu Hasni gitu ya. Termasuk tadi kawan saya yang ke-trigger ya karena luka pengasuhan. Nah, Bu Hasni undang untuk hadir di sini. Mudah-mudahan kita bisa berzikir dalam bentuk yang lain, yaitu berzikir untuk menghayati satu kata, satu doa Ramadan, Allahumma innaka afuun. Allah itu Maha Pemaaf. Ya, kita belajar dari nama Allah itu melalui teknik kombinasi teknik psikologi dan Islam. Oke, sampai di sini dulu. Mohon maaf. Terima kasih atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Atifah, silakan moderator kalau ada diskusi atau mau kita manfaatkan untuk sedikit berlatih juga boleh. Iya, baik. Terima kasih Bunda atas materinya yang luar biasa ya. Mungkin kita ke sesi pertanyaan dulu kali ya Bunda ya. Iya, silakan. Ya, baik. Mungkin di sini tadi sudah ada chat, satu chat yang masuk, mungkin untuk hadirin yang lainnya, jikalau ingin mempersiapkan pertanyaan juga, boleh nanti disampaikan di room chat atau dengan raise hand ya. Nah, ini ada dari Arinta Bunda, dari sayang. Iya, Ibu mohon pencerahannya. Suami saya di penjara karena masalah proyek yang terhenti karena COVID, sehingga banyak yang tidak terbayarkan dan divonis penggelapan. Bagaimana caranya agar saya bisa menerima, ikhlas dan memaafkan suami saya, sehingga ketika bebas nanti, saya bisa menerima kembali dan bersama-sama memulai semua dari nol lagi. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu, Bunda. Terima kasih ya Atifah. Terima kasih ya Ibu sayang. Namanya tadi siapa Atifah? Ibu Arinta Karangayu. Ibu Arinta. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Ibu luar biasa ya, luar biasa. Ini yang Masya Allah, la quwata illa billah ya.
suami di penjara, ya mungkin kemarin situasi COVID dan lain sebagainya ya, sehingga dianggap penggelapan, divonis. Yang sangat mengharukan adalah keinginan ibu untuk menerima beliau. Gimana caranya agar ibu bisa menerima, ikhlas dan memaafkan suami, sehingga ketika bebas nanti bisa kembali bersama. Ini saya yakin ibu, hati suami ibu berdetak nih, ya. Di balik sel ada energi tinggi yang mengaliri hatinya, merasakan harapan ibu untuk bisa menerimanya kembali, memaafkannya, agar bisa memulai bersama-sama kembali dari nol. Allahu Akbar ya. Teman-teman semua kita berdoa ya, mudah-mudahan sahabat kita bisa melewati ini dan mendapatkan hikmah yang penuh rahmat. Nah, bagaimana bisa menerimanya? Langkah pertama sudah Ibu lakukan, yaitu berniat. Niat dulu. Niat adalah sebuah keputusan. Mau nggak menerimanya? Mau nggak ikhlas? Mau nggak memaafkan? Bukan bisa nggak ya, tapi mau nggak? Begitu kita bilang mau, gitu, insya Allah 50% proses itu sudah kita cicil. Mau dari hati kita. Ya, tempat niat itu bertahta. Disitulah Allah menoleh, ya, melihat mencurah-curahkan rahmat kepada jiwa yang mau meniti jalan derita, tanda petik ya, karena namanya menerima, mengikhlaskan, memaafkan tuh yang nggak gampang. Ya, kalau ada dalam posisi ibu berat gitu ya, berat. Tetapi mau, ya Allah saya mau gitu. Maka Allahu Akbar. Ya, ini langkah pertama sudah ada. Yang kedua, apa yang perlu terjadi agar kemauan itu bisa terhubung dengan emosi yang mengiringi kemauan itu dengan positif. Artinya ketika ibu mau, ibu juga bisa merasa punya apa ya, punya kelapangan gitu ya, punya apa sih, nggak berat gitu loh, nggak terlalu berat gitu ya. Maka dalam hal ini yang perlu dilakukan adalah menjawab beberapa pertanyaan, apa yang perlu terjadi agar aku bisa menerima kembali. Nah, Ibu coba berdialog dengan diri sendiri ya. Oh, apa yang perlu terjadi? Menghayati bahwa semua takdir itu sesungguhnya hakikatnya adalah dari Allah. Yang kedua, kalau dia dari Allah, maka tidak mungkin Allah menganiaya, menzolimi hambanya. Yang ketiga, kalau dia dari Allah, maka tentu Allah pula yang akan menolongnya. Temukan jawaban-jawaban positif dari kemauan positif. Apa yang perlu terjadi? Terus jawab lagi pertanyaan, apa yang perlu terjadi agar aku bisa menerima takdir ini dengan pemahaman yang seperti tadi? Nah, tentu saja kita terhubung dengan jawaban misalnya apa? Ya, perkuat doa. Nah, ya, karena doa itu cara kita untuk apa namanya ya, coping ya, strategi kita untuk membangun keyakinan. Ya Allah, Engkau tahu aku kecewa, Engkau tahu aku terkejut, Engkau tahu aku sedih, apapun valid ya, perasaan apapun yang ada pada ibu itu katakan pada Allah. Allah lebih tahu, Bu. Allah lebih tahu. Nggak apa-apa kita bilang sama Allah gitu ya. Kita curhatin sama Allah. Dan kita bawa ke Allah gitu ya. Nanti kita lepaskannya kemana? Ke Allah. Ya Allah, aku ingin lepaskan rasa kecewa ini. Aku ingin lepaskan rasa derita ini ya Allah agar dapat berganti dengan energi yang membuat aku bisa mencicil, bisa produktif. Kita katakan pada Allah. Ya. Lantas kita lepaskan dalam banyak cara. Kalau dalam agama mengajarkan tawakal. Jadi sekuat-kuatnya orang itu adalah orang yang tawakal. Kalau orang merasa sok kuat gitu ya, dia orang paling lemah. Orang yang merasa sok kuat di hadapan Allah gitu, dia orang paling lemah. Tapi orang yang merasa sangat lemah di hadapan yang maha kuat, maka dialah sekuat-kuat orang. Wala haula wala quwata illa billah ya Allah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya di dalam diriku illa billah, kecuali dengan pertolonganmu, rahmatmu, kasih sayangmu. Aku mohon ya Allah, rahmatmu, kasih sayangmu, pertolonganmu. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwata illa billah. Lafazkan dalam keadaan tenang. La haula wala quwata illa billah. Astaghfirullah. Birahmatika ya Allah. Ya.
Kemudian bisa juga mencari doa-doa yang langsung berhubungan dengan ujian. Seperti doa zikir pagi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu ada doa pagi, doa sore itu ya. Nanti boleh dibaca, dilihat artinya. Ya Allah, aku berlindung dari sedih. Ya, aku berlindung dari putus asa. Aku berlindung dari kefakiran, ya, dari lilitan hutang, ya, dari perasaan kecut, perasaan takut, gitu ya. Nah itu perkuat. Nah, apalagi yang perlu terjadi? Tindakan, ya. Jadi aspek kognitif sudah, afektif sudah, aspek tindakan. Bertindaklah. Apa yang perlu terjadi untuk membuat saya bisa menerima? Mulai kunjungi suami. Katakan pada suami, berikan dia motivasi. Mas, ya, sampaikan kata-kata yang bisa menguatkan hatimu dan hatinya. Ya, saya nggak tahu ini apakah memungkinkan untuk ditilii atau dikontak gitu ya. Tindakan apalagi kalau punya anak-anak, bangun ya kekompakan solidaritas dengan anak-anak. Sampaikan kepada anak-anak apa pandangan jernih ibu tentang musibah ini. Semoga Allah kuatkan ibu ya. Lantas mulai mencicil karena tadi memulai dari nol. Sekarang pasangan belum ada, mulai aja dulu ya. Mungkin bisnis kecil-kecilan, mulai terhubung dengan komunitas-komunitas apa namanya untuk menumbuhkan perekonomian gitu ya. Nah, atau komunitas-komunitas lain. Semoga menolong ya Ibu. Sahabatku yang ada di sini, sempatkan untuk mendoakan saudara kita ya. Semoga Allah curahkan rahmat. Semoga Allah angkat sakit atau pedih atau apapun, Allah tukar dan ganti dengan rahmat dan pertolongan. Amin. Oke, masih ada Kak Atifah? Oh, ada yang tadi ada yang raise hand loh, Kak. Tapi di lower hand, jadi mungkin Nggak belum jadi. jadi bertanya ya Bunda. Baik. Mungkin satu lagi ya Bunda, karena keterbatasan waktu juga. Di sini ada dari Ibu Solikul Nihayah. Saat relaksasi sebaiknya duduk seperti meditasi atau posisi bangun ya Ibu yang paling bagus. Duduk atau bangun? Oh, bangun ya itu maksudnya BGN itu ya atau bagaimana? Ya, baik, gini. Ya, relaksasi sendiri kan kata kuncinya adalah pernafasan dalam, ya, pernafasan abdomen yang dilakukan dengan perlahan, berirama atau ritmis, nyaman. Nah, nyaman ini sangat personal. Yang nyaman berbaring lurus silahkan, yang nyaman setengah berbaring silahkan, yang nyaman duduk tegak gini silahkan, ya. Tapi intinya adalah nyaman. Saat kita menarik dan hembuskan nafas. Nah, bisa aja misalnya kita punya selimut favorit gitu ya. Dengan meletakkannya di tubuh gini atau di belakang atau itu membuat nyaman silahkan ya. Jadi untuk konteksnya dikembalikan kepada kita gitu ya. Yang penting tidak mengganggu saat kita menarik dan menghembuskan nafas. Jadi tidak menekan bagian dada ya. Kemudian ya seluruh tubuh kita rileks ya, biar untuk dia rileks kita hadirkan situasi itu. Itu. Oke, terima kasih Bunda. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Bunda ini. Iya sayang. Dari Ibu Salamia. Assalamualaikum, mau tanya Bu, saat teknik nafas dalam zikirnya, saat teknik nafas dalam zikir, saat nafas dan hembus nafas kah? Oke. Ya. Ya, saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan sedikit ya. Jadi, ketika kita sudah niat, lafazkannya misalnya saya mengambil lafaz alhamdulillah, misalnya ya, lafaz alhamdulillah. Karena saya ingin sedang menderaskan rasa syukur misalnya gitu ya, maka ini kan kita atur nafas dulu ya, tarik nafas. Ini bisa kalau yang saya lakukan ya, ada banyak sebenarnya konsepnya, tapi yang saya lakukan itu tarik nafas sekitar 4 hitungan, lepas 6 hitungan.
3 kali cukup, misalnya tarik hembus nafas, kita langsung terhubung dengan relaksasi otot wajah. Bu Pipit, kapan-kapan kita lanjutkan serinya ya untuk latihan karena waktunya nggak cukup. Kebetulan Kak Atifa juga ada agenda ya. Jadi tarik nafas, hembus nafas beberapa kali, nafas kita sudah ritmis, kemudian kita relaksasi otot wajah. Ya, relaksasi otot wajah itu adalah mengamati, memberi perhatian kepada otot-otot di wajah kita. Misalnya di kening ya, kemudian ketegangannya kita kurangi, baru kemudian saat kita tarik nafas ya untuk masuk ke zikir, ini tarik nafas, hembus nafas, alhamdulillah, 6 hitungan, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini salah satu contohnya ya. Dan kalau kita mau kombinasi tasbih tahmid bisa Subhanallah. Subhanallah. Ada yang mau dibuat irama yang enak buat kita juga bisa. Misalnya kayak Arifin Ilham almarhum ya, yarhamuhullah itu subhanallah gitu dia. Walhamdulillah. Gitu. Wala ilaha illallah. Tapi kita penggal ya, nggak sepanjang itu karena kalau relaksasi sepanjang itu butuh hitungan yang panjang untuk melepas napas, nanti polanya nggak ada. Nah, ini juga pola akan membantu agar ritmis ya. Jadi satu. Dan yang menarik gini, kalimat-kalimat zikir dalam Islam itu, ya huruf-huruf tertentu itu adalah huruf-huruf pelepasan. Memang huruf yang cocok untuk pelepasan. Kayak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Perpaduan lam ha itu ada jurnal yang bicara tentang itu. Amazing. Luar biasa ya. Nanti kawan-kawan kita bisa diskusi lagi karena waktu kita terbatas, sudah jelang zuhur ya. Saya mohon maaf sekali ya, nggak nutut kalau kita untuk latihan, nanti kita bisa berlatih. Tapi saya berharap ya, mudah-mudahan sedikit pengetahuan yang hari ini Allah hadirkan melalui forum bersama Bu Pipit dan kawan-kawan ini ya, akan menghubungkan kita dengan silaturahmi di waktu-waktu berikutnya ya. Saya undang juga untuk hadir bagi teman-teman yang relate dengan isu tentang luka pengasuhan dan sehat mental, tanggal 16 kita ngumpul lagi gitu ya. Mudah-mudahan ada waktu yang lebih asik lah gitu buat kita latihan dengan cukup tenang. Makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bunda atas materi dan sesi pertanyaannya yang luar biasa ya. Seperti kata Bunda juga, semoga nanti setelah ini dapat bertemu di lain kesempatan ya untuk dapat berdiskusi lebih lanjut bersama Bunda terkait dengan tema-tema serupa seperti itu. Dan mengingatkan juga untuk seluruh hadirin bahwasanya link presensi sudah disampaikan oleh panitia melalui room chat ya, dan bisa langsung diisi aja mungkin nyambi gitu, karena ini merupakan syarat kehadiran yang mana nanti akan dalam bentuknya yaitu sertifikat ya Bunda. Jadi jangan lupa untuk mengisi seperti itu. Mungkin dari Bunda ada closing statement? Oh iya, makasih sekali ya Ayu, Hasna Atifa, dan kita doakan ya mudah-mudahan Ayu lebih fit ya. Allah sembuhkan ya. Ini kebetulan Ayu kemarin demam nih teman-teman semua ya. Mudah-mudahan semakin pulih ya, dan tugas-tugas kuliahnya dilancarkan dan bercurah rahmat Allah. Makasih sudah mendampingi Bunda dan teman-teman semua di sini ya. Bunda senang banget bisa ketemu Ayu di forum ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, sebagai satu closing statement, saya
ingin membagi sebuah cerita ya, sedikit yang saya ingat dari hadis tentang sebuah doa. Jadi mungkin dari kita pernah mendengar doa ini. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah kami ala zikrika, agar kami bisa berzikir padamu. Wa syukrika, agar kami bisa bersyukur padamu. Wa husni ibadatika, dan agar kami bisa memperbaiki ibadah kami padamu. Doa itu diajarkan Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, salah satu sahabat terbaik Nabi, ya, yang saat berkata pada Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah itu menyentuh tangan Abu Dzar dengan lembut dan berkata, wahai Abu Dzar, aku ajarkan kepadamu. Nabi mengatakan kepada Abu Dzar itu dengan ungkapan cinta. Ya Abu Dzarrin, wahai Abu Dzar, sungguh aku mencintaimu. Ya, inilah uhibbuk, sungguh aku mencintaimu. Baru Nabi berpesan, jangan tinggalkan doa ini di akhir sholatmu. Doa itu adalah Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk berzikir padamu, bantulah kami untuk bersyukur padamu, bantulah kami untuk memperbaiki ibadah kami padamu. Kalau doa ini diajarkan Nabi kepada sahabat utama, maka lantas hati kita yakin bahwa 3 permintaan itu adalah permintaan dahsyat yang akan menentukan kualitas dan kemuliaan hidup kita. Ketika Allah mengijabah kita menjadi ahlu zikr, ahlu syukur, dan ahlu ibadah, ya. Allah dekatkan kita dari waktu ke waktu menjadi hambanya yang mudah berzikir, sulit lalai, mudah bersyukur, sulit kufur, mudah beribadah, sulit bermaksiat, gitu. Maka Masya Allah, Allahu Akbar walillahilhamd. Mudah-mudahan dengan itu curah-curah rahmat Allah tercurah untuk kita, dan hidup kita terhubung dengan begitu banyak sumber daya, begitu banyak pemecahan masalah, begitu banyak ide kreativitas, begitu banyak makna dan kebaikan yang pada akhirnya dapat kita bagi, ya, menjadi energi bagi orang-orang yang kita sayangi, bagi sesama, khususnya keluarga. Mudah-mudahan pertemuan sedikit ini punya arti banyak, ya, dan mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini punya arti panjang karena diterima oleh hati-hati yang terus ingin belajar, karena kita berkumpul dalam niat untuk memperbaiki diri, ya. Mudah-mudahan forum ini menjadi salah satu forum yang dikatakan oleh Rasulullah itu yang dihadiri oleh malaikat rahmat, yaitu forum yang di situ banyak menyebut nama Allah. Udah berapa kali tadi kita menyebut nama Allah, ya, berzikir pada Allah. Mudah-mudahan ini bagian dari majelis taman surgawi, gitu ya, mudah-mudahan, ya. Dan sehat selalu. Bu Hasi minta maaf, banyak hal mungkin yang belum terperhatikan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain. Syukron Atifa, makasih ya sudah memoderatori kegiatan ini. Dan terima kasih guru-guru kami semua yang sudah hadir. Nanti kalau berkenan, ya, mungkin bisa memberikan sedikit sepatah dua patah kata untuk menyempurnakan, dan kita semua menunggu keberkahan melalui guru-guru kita. Aku qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran kepada Bunda Pia Sifati atas materinya yang Masya Allah, ya, semoga dapat bermanfaat bagi kami semua dan dapat kami terapkan dalam kehidupan, gitu ya, dalam menjawab tantangan-tantangan berikutnya. Dan kami ucapkan juga terima kasih untuk seluruh hadirin yang telah memberikan atensinya sepanjang acara berlangsung, juga meramaikan dengan pertanyaan, berpartisipasi seperti itu, dan mengingatkan kembali untuk dapat mengisi link presensi yang sudah disediakan oleh panitia, ya. Mungkin saya share kembali. Ya, mungkin bisa, ya, untuk hadirin yang mungkin tadi terlempar dan belum sempat lihat linknya,
linknya sudah dikirimkan kembali. Dan mungkin saya di sini Hasna Atifah selaku moderator. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kurang maksimal dalam membawakan acara pada hari ini. Mungkin sekian, semoga dapat bertemu di lain kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua teman-teman, guru-guru kami sehat selalu. Monggo Bu Pipit bisa lanjut silaturahmi.